Selamat ulang tahun mamaku tersayang. Panjang umur, sehat selalu, nikmati masa tuanya bersama anak dan cucu. Mama tetap kuat, walaupun kami semua jauh, tapi Tuhan Yesus selalu menjaga mama. Amin. Terima kasih anak-anakku semua, sama cucu-cucuku yang boleh hadir pada saat ini, yang betul-betul Tuhan sendiri berkenan mengatur segala keberadaan kita dan langkah-langkah hidup kita, sehingga kita boleh dipertemukan di dalam rumah di sini pada kesempatan ini untuk mensyukuri betapa besar kasih Tuhan Yesus memelihara saya di sini, memelihara anak-anak saya dan cucu saya yang jauh semua. Tapi puji syukur karena perkenan Tuhan sehingga kita masih dimungkinkan boleh berjumpa satu sama yang lain dengan tidak ada kekurangan apapun juga. Terpuji namamu Yesus Tuhanku. Haleluya. Amin. Semoga Oma panjang umur, sehat selalu supaya bisa melihat cucu-cucunya nanti wisuda jadi sukses semuanya, supaya Oma apa ini? Bangga. Bangga. Sehat selalu Oma. Oke, selamat ulang tahun Oma. Semoga Oma selalu panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu, sukacita bersama cucu-cucu.
Selamat ulang tahun Oma, panjang umur, sehat selalu diberkati sama Tuhan dalam setiap umurnya, dalam melangkah dalam dunia. Selamat ulang tahun Oma, semoga di umur yang tua ini bisa sehat selalu, diberikan kelancaran. Selamat ulang tahun Oma. Oma, selamat ulang tahun ke-80 ya. Semoga Oma sehat selalu dan diberikan kebahagiaan dalam hidupnya. Happy birthday Oma. Semoga semakin bahagia, sehat selalu, dan semoga bisa kedepannya bisa melihat cucu-cucunya sukses juga. Selamat ulang tahun yang ke-80 Oma, panjang umur, sehat selalu. Semoga Oma bisa lihat saya jadi dokter gigi. Selamat ulang tahun Oma. Selamat ulang tahun Oma, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Pintar. Selamat ulang tahun Oma, semoga panjang umur dan sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Oma, semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati Oma. Selamat ulang tahun Oma, semoga Oma panjang umur dan sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, puji syukur atas kasih dan karunia Tuhan, sehingga kita boleh dihimpun, boleh berkumpul untuk saling bersuka cita di rumah orang tua kekasih kita, Oma Gebi. Sukacita dan merupakan suatu kebahagiaan tersendiri, sehingga keluarga di sini mengundang kita bersama untuk memuji serta muliakan nama Tuhan. Adapun susunan acara kita pada saat ini, yang pertama adalah ungkapan hati dari keluarga yang akan disampaikan oleh Ibu DL Dase, yang kekasih kami sebut namanya, yang sering dipanggil Oma Gebi. Yang kedua, ibadah syukur. Dalam hal ini, ibadah akan dipimpin oleh Bapak Samuel Tulak, MMis. Yang ketiga, potong tumpeng sebagai tanda menandai sukacita dari keluarga. Dan yang keempat, Ramatama. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bahwa kita bukan disengaja atau bagaimana sehingga kita dipertemukan satu sama yang lain di dalam pondok kami di sini,
itu adalah karena anugerah Tuhan yang boleh dinyatakan di dalam kehidupan kami secara pribadi, bahkan kepada ibu bapak sekalian, bahwa kita boleh berjumpa satu sama yang lain dalam keadaan yang sehat pada sore hari ini. Oleh karena sesuatu hal yang kami mau ungkapkan melalui kesempatan ini, kurang lebih 80 tahun yang lalu Tuhan menjadikan saya di atas muka bumi ini dari orang tua kekasih almarhum dua-dua. Dan sampai saat ini barulah kita boleh dipertemukan karena satu dan lain hal yang seharusnya genap di bulan Februari tadi, tanggal 24 Februari saya genap 80 tahun. Itu bukan karena kemampuan dan keadaan saya yang mungkin saya mau katakan karena saya mampu saya ini, tapi itu semata-mata karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan ini. Dan saya berada di dalam rumah ini dalam keadaan sendiri, artinya bahwa anak cucu saya yang berjumlah 6 orang, 12 bersama suami dan istrinya, kemudian cucu saya sudah berjumlah 17 orang, semuanya tidak ada yang tinggal bersama saya. Tetapi Tuhan tidak membiarkan saya sendiri. Tuhan mengirimkan kepada saya anak cucu di luar kandungan yang datang menemani saya, sehingga saya tidak pernah kesunyian di dalam rumah ini. Itu yang saya rasakan sebagai ibu yang sudah sekian puluh tahun ditinggal oleh bapak sendirian. Ya, Tuhan sudah memanggil dia karena Tuhan sudah mencintainya lebih daripada saya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang boleh datang bersama-sama dengan kami pada saat ini. Dan saya mau mengungkapkan sesuatu bagi ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa tidak ada apa-apa yang saya mau balaskan kepada Bapak Ibu sekalian atas kerinduannya datang menghadiri acara kami pada sore hari ini. Saya hanya berdoa kepada Tuhan, semoga Tuhan Yesus yang akan membalaskan segala kebaikan, kerelaan hati Bapak Ibu sekalian. Biarlah kiranya Tuhan tetap memberkati kita semua sampai hari Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terpujilah Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Ya, saya sedikit tambahkan, kukua kuresumanga lako kupo tantana, kupo om yang selalu bersama-sama dengan mama, baik itu di dalam kegiatan gereja maupun dalam kegiatan-kegiatan lain, membela nasangkan, tetapi ada om-om dan tante-tante yang selalu ada di sekitar mama. Dan terlebih lagi terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta pada sore hari ini. Biarlah apa yang akan Bapak Pendeta berikan itu menjadi kebahagiaan, sukacita bagi keluarga besar kami. Mungkin itu saja tambahan kami. Terima kasih. Terima kasih atas ungkapan hati yang telah disampaikan. Luar biasa kesaksian yang disampaikan oleh keluarga. Kiranya Tuhan selalu menyertai keluarga dimanapun keluarga berada, dan boleh menjadi panutan buat kita semua bahwa keluarga adalah lembaga yang paling utama untuk kita. Baiklah sidang jemaat Tuhan, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan bersama-sama memuji serta muliakan Tuhan. Kepada Bapak Pendeta Samuel Tulak, disilahkan. Mulia
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dan kasih dari segala orang kudus bagimu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Paduan suara Tok Kaluku dengan judul lagu Bersyukurlah pada Tuhan.
persekutuan istri-istri yang ditinggal mati suami. Ya, doa murah tuh si sarak ketua, jadinya si sarak ketua. Sahabat nok kasih maafkan. Gereja dan rohani, puning dia persekutuan pak itu parindan. Ya, itu parindan. Ya, mau dikatakan kira-kira kan soal nasam teh, ipaden mi teh persekutuan pitsmi, sebab dolor kan janda teh. Udah kau belajar dah bodoh, karena mungkin masih pisah kau belajar. Satu kali kita pisah waktu kita masih muda atau nanti tua. Tapi yang apa pun tiru, yang nama tua namanya pisah, tahu? Mari undi tu pisah. Tapi yang mawatan hari ini kenyataan hidup begini. Pak Adi susite, kita tampil di mbak anak ta. Jadi, ya tembek anak ta male, dikenangkan nasang itu bu sifat atalaku tu nada Adi menikah. Jadi jangan cepatlah berdamai. Ya. Jangan kasih kesempatan iblis bekerja. Ampunilah satu sama lain. Ya, kita masuk nanti di kerajaan surga yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semua. Inilah kami Pitsmi, supaya kami menjadi teladan sama orang-orang dari belakang. Nah, dia kami percaya nanti ini Pitsmi akan nanti ada orang lanjutkan seterusnya. Bisa ya. Jadi untuk kemudian di Pitsmi dibalas satu penghiburan lapo kami, lapo orang-orang yang tinggal mati suami. Terima kasih. Yesus mengatakan di Lukas 6 ayat 46, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Mitambelen nak puang, nate mi pokok itu apa kupokada? Jadi sesungguhnya tidak melakukan perintah Yesus, tidak melakukan perkataan Yesus adalah bagian dari penyangkalan. Maka kita juga butuh dipulihkan. Mungkin tak siapa masalah kita, tapi kita butuh dipulihkan oleh Kristus sendiri. Maka setiap hari ingatlah selalu pertanyaan,
Pertanyaan Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan ini juga kita harus ditujukan pada diri kita sendiri, pada diri kita masing-masing. Setiap hari kita mendengarkan pertanyaan yang sama yang 2000 tahun lalu disampaikan oleh Yesus kepada kita juga. Apakah engkau mengasihiku? Nama kecil saya Tulak. Apakah engkau mengasihiku, Tulak? Itu menjadi steto kita. Apakah engkau mengasihiku? Di Palutama Kaleta, di Paresa Lako Penanta, apakah aku mengasihi Yesus yang telah membeli saya dengan darahnya yang mahal? Dari situ kita dipulihkan hari demi hari. Karena kita butuh pemulihan semua. Supaya nasi bisik-bisik tahu dah anak kita tersungging ini perkara, tersinggung. Nah, kau tahu tetangga nali kipasangin na kita madingin. Kita butuh pemulihan supaya belajar melihat kenyataan, termasuk kenyataan COVID sebagai peristiwa yang dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Karena peristiwa COVID sehingga Oma Gebi tidak merayakan ulang tahun bersama anak cucu di sini. Pakai teh ku salah sesian ale Oma sembahyang tenang tuh. Teh muku kilale sapa. Peristiwa itu pun dipakai oleh Tuhan. Kena teh peristiwa itu teh tetas kapang dibagi. Untung tuh ditunda sih na poki itas tuh. Sabaknya kena 24 Februari na dipegau. Mbak nasi ini tahu saya. Melo pula kena tak itas le. Jadi selalu setiap hari di Palulako Kaleta, apakah aku sudah mengasihi Yesus yang telah mengorbankan dirinya untuk aku? Karena setiap orang percaya diberi tanggung jawab. Setiap orang percaya diberi tanggung jawab, bukan hanya Petrus. Ketika Petrus berkata, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, na mitandai mitaruh rokok penangku. Yesus tidak mengatakan, oh iya, kurang sembang ale sang maneh. Yesus tidak mengatakan terima kasih, tapi Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Yang dalam bahasa Inggris feed my sheep. Feed itu memberi makan. Feed, memberi makan. Berikanlah makan kepada domba-dombaku, jangan biarkan mereka lapar. Gembalakanlah domba-dombaku. Maka si orang gembala bukan pemilik tentu saja. Pemilik adalah Yesus sendiri yang telah membeli mereka dengan darahnya yang mahal. Petrus hanya diberi tanggung jawab feed, memberi makan. Feed my sheep. Memberi makan mereka, memberi makan domba. Pemiliknya adalah Yesus sendiri. Maka Petrus dan murid-murid sebagai gembala, tugasnya adalah menuntun domba kepada jalan yang benar, menuntun domba kepada pemiliknya, menuntun domba kepada air yang hidup dan roti yang hidup, kepada Kristus sendiri. Itulah tanggung jawab seorang gembala. Maka sekali lagi, gembala bukanlah pemilik, Yesuslah pemilik. Dan bukan hanya Petrus dan murid-murid tentu saja, tapi semua orang percaya, tentu kita juga. Maka dulu waktu
Oma Gebi masih muda, dikaruniai anak-anak, diberikan anak-anak, feed them, berikan mereka makan. Namang kamu napogau. Berhasil mo. Dalam keluarga, Oma sudah memberi mereka makan. Menuntun anak-anaknya kepada pemilik kehidupan. Menuntun anak-anak kepada juru selamat. Menuntun anak-anak kepada roti hidup. Bukan hanya memberi mereka makanan yang masuk di mulut, lalu mohon maaf besoknya keluar dari tubuh kita. Tapi terutama memberi roti hidup yang tidak pernah keluar dari diri. Yang akan ditama sadang masih yang tasuk mi. Dong bongi tasuk mi. Yang duka nanti enak tasuk mi saki. Tapi roti hidup, makanan surgawi, tidak boleh keluar. Bahkan juga tidak boleh keluar. Dia harus ada dalam diri. Oma Gebi sudah melakukannya untuk anak-anak, maka tugas estafet berlanjut kepada anak-anak. Kepada segenap cucu, supaya cucu dituntun kepada pemilik hidup. Supaya segenap cucu dituntun kepada Tuhannya sendiri. Misalnya saya mau kamar tugas mi Oma. Saya hati mereka semua dalam kehidupannya dengan keberadaan masing-masing di tempat yang jauh. Iya. Saya masih tetap melakukan tugas saya dalam doa setiap saat. Betul. Lalu pokada mau kami bekerja mau boleh. Walaupun dena sang siapa ndona, siambena, tapi tugas belum berakhir selama kita masih diberi nafas kehidupan. Paling tidak mendoakan mereka setiap hari. Dan itu pekerjaan yang mulia, sebenarnya juga ringan, yang dilakukan oleh opa dan oma. Masandang nanti itu bapakku sama mamaku ke masanding mas sembayang. Sabi upo narundun nasang to nakana tu siampona. Nana pokada na ko ayon nang kipas sembayangan nasang komi, mintu komi. Tu sinasang te meo malangan boko tole. Siapa? Oh, sandai. Pemberian yang terbaik menurut saya dari orang tua kita adalah doa. Ya tu barang ngapa to nalapura ya. Sangapa rina pura, sangapa rina taade. Tapi doa adalah yang terbaik. Maka Oma Gebi masih terus memberikan yang terbaik untuk anak cucunya. Jadi segenap cucu yang di atas itu bersukacita lah kalian ya, didoakan Oma ya. Jadi banyak yang mendoakan kalian selain mama dan bapakmu, omamu juga masih mendoakan kalian. Iya, itu pemberian yang terbaik. Karena Oma meminta kita meminta kepada Tuhan sang pemilik hidup. Dan Tuhan sang pemilik hidup itu bisa menggerakkan apa saja, siapa saja untuk menolong kita. Kalau kita meminta kepada seseorang di manusia di dunia, bisa kita ben, tapi nako oto oki. Ya ton namale rekebono di bensi atas na. Contoh dilele tabe tak siar tando ter lampu kade oma to. Ya ton na sende to di bensi apa na. Ya ton na parallu tak ku pak tak renni. Di bentarro ter na di paindanan. Ona kepada manusia. Tapi kalau kepada Tuhan, Tuhan terlalu baik bagi kita. Tuhan terlalu baik bagi kita. Tuhan terlalu mengasihi kita. Amin raka. Obatnya penamin tihot balik.
Taruh Pak Sidi. Tuhan terlalu mencintai kita. Karena itu sekali lagi kewajiban kita adalah sebagai gembala menuntun anak-anak, menuntun cucu kepada pemilik kehidupan, kepada juru selamatnya. Karena ada kekekalan yang Tuhan siapkan. Ada hadiah yang Tuhan siapkan bagi kita yang percaya. Maka sekali lagi tugas kita sebagai orang tua adalah feed them, memberi mereka makan. Maka kita sebagai orang tua diingatkan untuk selalu menyampaikan makanan rohani, makanan yang terpenting untuk anak-anak kita. Untuk mengenal pemiliknya, mengenal juru selamatnya, karena dia sungguh mengasihi kita, membeli kita dengan darahnya yang mahal. Mari kita tuntun anak-anak kita. Itulah tanggung jawab sebagai orang yang telah dipulihkan. Sebagai orang tua yang telah dipulihkan, kita bertanggung jawab menuntun mereka menjadi gembala, membawa mereka kepada Kristus. Amin. Terima kasih banyak ya Tuhan, Tuhan kami, atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami, menaikkan pujian kami, syukur kami, baik melalui nyanyian bersama, pujian dari keluarga Pitsmi Tokaluku, juga melalui pundi persembahan, juga melalui kehadiran kami. Kiranya segalanya ya Tuhan berbau harum di hadapan-Mu. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus terus menguatkan, meneguhkan kami. Khususnya kami bersyukur karena Oma Gebi Tuhan terus pelihara. Kiranya kesehatan, kekuatan Tuhan terus karuniakan. Terutama imannya kepada Kristus semakin kokoh dan teguh. Semakin memampukannya untuk membagikannya kepada anak cucu. Melalui nasihat dan pengajaran, juga melalui doa setiap hari. Kiranya hidupnya semakin jadi berkat bagi keluarga besar, bagi masyarakat, bagi jemaat. Terima kasih ya Tuhan, anak-anak boleh datang dari berbagai tempat bersama segenap cucu. Terima kasih, Engkaulah yang mengumpulkan mereka. Engkaulah yang mengatur waktu yang terbaik ini, sehingga semua boleh berkumpul. Pada waktunya nanti semua akan kembali ke tempat masing-masing. Sebagaimana Tuhan memelihara mereka datang di sini, Tuhan pula yang melindungi mereka boleh kembali. Tuhan terus bekerja menolong mereka masing-masing dalam keluarga masing-masing, pekerjaan, tanggung jawab. Kiranya dikerjakannya sebagai ibadah setiap hari. Ibadah yang berkenan bagi Tuhan. Segala sesuatu dilakukan seperti untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati segenap cucu dalam pendidikan, dalam pertumbuhan. Kiranya boleh mereka menuntut ilmu, semakin rajin belajar, semakin cerdas, semakin pintar. Dan terutama semakin sering berdoa kepada Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan mereka, Engkaulah pemilik hidup mereka. Kiranya mereka juga rajin membaca firman Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan masa depan terbaik selalu tersedia. Yang sudah bekerja Tuhan pelihara berkati, agar bekerja menjadikannya juga sebagai ibadah bagi Tuhan. Juga keluarga dari kampung, keluarga dari berbagai tempat boleh tiba, terima kasih. Bahkan jemaat Tuhan juga boleh hadir bersama. Kiranya masing-masing kami diberkati oleh Tuhan. Kami makin terbuka mata hati kami, melihat, menerima, mensyukuri berkat Tuhan yang sesungguhnya banyak sekali bagi kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah ibadah kita. Saya kembalikan ke MC. Baik, kita menyanyi panjang umurnya. Silakan untuk menyalakan lilin. Lilinnya dinyalakan. Kita menyanyi sekali lagi, setelah itu Om akan meniup lilinnya. Panjang umurnya, panjang badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Silahkan Oma meniup lilinnya. Silakan Kak Panita boleh memotong tumpengnya dan disilakan kepada Oma. Sedikit-sedikit katanya. Disilakan kepada Oma bahwa setelah dewasa anak sudah bisa mengabdi kepada orang tua dan boleh memberi dan berbagi kasih kepada orang tua. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Ya, demikianlah cara potong tumpeng. Kiranya Tuhan selalu memberkati Oma dan keluarga di Panjang sepanjang kehidupan. Kita masuk dalam acara istirahat. Keluarga menyediakan berkat buat kita. Sebelum menjamah berkat tersebut, kami undang Ibu Pendeta Yuli untuk memimpin kita dalam doa makan. Terpuji Engkau, ya Tuhan, melengkapi sukacita keluarga di tempat ini. Ada berkat bagi tubuh jasmani kami yang hendak kami nikmati bersama. Kami mengucap syukur atasnya. Kami percaya dari dalamnya kami beroleh kekuatan baru untuk melanjutkan hidup dan kehidupan kami. Setiap orang yang telah berjerih lelah menyiapkan segala sesuatu bagi kami di tempat ini, kami percaya Tuhan juga yang akan memberkati mereka. Begitu juga kami teringat bagi orang-orang di luar sana yang hidup dalam kekurangan. Kami pun meyakini bahwa Tuhan menjangkau mereka dengan cara Tuhan sendiri, sehingga kami boleh bersama-sama merasakan akan kasih dan kesetiaan Tuhan. Terpuji Engkau ya Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami bersama keluarga di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami membawa doa kami ini. Amin.
selamat ulang tahun ke-80 ya. Happy birthday Oma. Selamat ulang tahun yang ke-80 Oma, panjang umur. Selamat ulang tahun mamaku tersayang. Jadi selamat ulang tahun buat Oma tercinta. Oke, selamat ulang tahun Oma. Semoga Oma selalu panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu. Selamat ulang tahun Oma, panjang umur, sehat selalu diberkati sama Tuhan. Selamat ulang tahun Oma, semoga di umur yang tua ini bisa sehat selalu. Selamat ulang tahun Oma, panjang umur, sehat selalu. Selamat ulang tahun Oma. Selamat ulang tahun Oma. Selamat ulang tahun Oma, semoga Oma panjang umur dan sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih anak-anakku semua sama cucu-cucuku yang boleh hadir pada saat ini.